Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad bin Arafat dari Provinsi Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari Zulfa. Berdasarkan tugas UTS hari ini, tugasnya adalah membuat video vlog tentang kemasyarakatan masyarakat yang adil dan beradab. Mari kita lihat cara saya membuat video vlog berikutnya. Oke, lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita memiliki satu contoh yang patut kita wawancarai karena kesederhanaannya. Oke, mari kita wawancarai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya Pak Kades. Pak Kades, Bagaimana pendapat Anda tentang kemanusiaan yang adil dan beradab atau juga kedua di kehidupan sehari-hari kita ini di lingkup di zaman sekarang? Apakah dijalankan dengan baik oleh masyarakat Indonesia? Apakah malah diabaikan oleh masyarakat Indonesia? gimana? Pelan-pelan. Di sini saya akan mewawancarai Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di zaman sekarang ini? Apakah masyarakat Indonesia itu bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari atau malah mengabaikannya? Bagaimana menurut Anda? Ini menurut saya Ya. ada makna tersendiri di sila kedua itu. Yang pertama, Oke, bagaimana pendapat Anda yang saya bilang tadi? ini pendapat saya sendiri melihat di kehidupan masyarakat tentang pengamalan sila kedua ini, menurut saya itu masih 50-50, yakni yang dimana masih ada yang mengimplementasikan dan ada juga yang mengabaikan. Contoh dalam mengimplementasikan itu apa? Seperti yang ada di sila kedua itu, bahwasanya kita dianjurkan untuk saling menghargai antar manusia, saling menghargai sesama ras atau suku bangsa yang lainnya, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Nah, sedangkan yang terjadi di masyarakat yang sekarang ini, itu contoh hak asasi manusia masih perlu dipertanyakan lagi. Ini masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Yang kedua, terkait dengan menghargai sesama suku, ras, dan yang lainnya tanpa ada status. Nah, ini masih ada kesenjangan di antara hal itu. Contoh kasus yang masih saya sering dapati ya, misal ketika ada orang suku Madura. Nah, entah mengapa setiap orang yang melihat suku Madura itu kok selalu identik dengan misal rel, baut, entah identik dengan besi-besi yang selalu hilang entah kemana, padahal itu sudah kejadiannya sangat amat lama. Padahal jika kita lihat lagi, kalau kita melihat di Jawa juga ada kekurangannya, akan tapi sama sekali tidak pernah disinggung. Nah, ini perlu diperbaiki lagi. Karena apa? Karena Madura dengan Jawa itu juga suku yang ada di Indonesia. Perlu diperhatikan lagi bagaimana cara pemerintah atau masyarakat untuk tidak mendiskriminasi salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia itu tersebut. Terus terkait dengan keadilan di sini sering kita jumpai di masyarakat ya. Di masyarakat ini ketika oknum rakyat kecil mengadu kepada pihak yang berwajib, itu seringkali diabaikan. Akan tapi jika kalangan yang menengah ke atas, jika mengadu ke pihak yang berwajib, itu selalu tepat atau cepat ditangani oleh pihak yang berwajib. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya pihak-pihak yang berwajib masih memandang sebelah atau berat sebelah dalam menangani sebuah kasus yang ada di masyarakat. Jadi untuk pendapat saya, sila kedua di Indonesia ini masih belum berjalan dengan baik. Bagaimana itu cara mengimplementasikannya, bagaimana cara pengamalannya, dikarenakan apa? Kurang adanya sosialisasi dari
dari atasan ke rakyat-rakyat seperti kita ini. Mungkin itu dari saya. Oke, sangat kelas sekali ya. Oke, terima kasih Pak Kades atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut ke video selanjutnya itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo ikut saya. Jadi ini ada contoh cara gimana kita masak mie omelet. Sebagai warga negara yang baik, kita itu harusnya bisa membantu teman kita, memanusiakan teman kita. Nanti kita cuci piringnya atau kita bantu masak atau bantu masak. Kita juga bisa nanti akan ada yang kotor, nanti kita cucikan atau kita nasihati dia cuci piringmu sebelum nanti dibuang, gitu ya. Jadi manusia itu bisa menjunjung tinggi kemanusiaan kita terhadap manusia. Oke, lanjut contoh kedua. Ini tuh ada banyak jemuran-jemuran. Ini juga ada ini. Harapan kita sebagai manusia itu memanusiakan manusia, menjunjung tinggi kemanusiaan. Kita itu sebenarnya tidak membuang Allah coba itu di sini. Jadi kita tuh harusnya tuh menyimpan atau menyingkirkan ketika hujan, membantu mengangkat ketika hujan, membantu ketika sudah kering kita angkat jemurannya, kita taruh di kamarnya. Itu dinamakan tentang kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Jadi manusia itu tidak merendahkan manusia, tidak menjelekkan ras, suku, budaya mereka, dan bisa bersikap adil pada mereka dan tidak memberikan kebijakan ini handuk milik siapa, ini handuk milik dia, ini handuk milik si ketua. Kita itu angkat semua. Kita itu mengangkat semua jemurannya tanpa memandang ini punya siapa dan punya siapa. Ini contoh berikutnya. Ini itu ada sampah ya teman-teman. Sampah ketika bentuk tanggapan kita yang sebagai manusia itu kita itu sebaiknya itu bisa itu mengambil sampahnya dan membuang sampahnya ke bawah atau ke tempat sampah yang besar. Untuk itu kita itu sebagai manusia itu harus bisa memanusiakan manusia tentang membantu mereka, meringankan beban mereka dan tidak merendahkan mereka, tidak membahas-bahas tentang jabatan mereka, tapi kita langsung bersikap dewasa dan bisa sadar diri akan sampah-sampah ini dan kita akan buang bersama. Oke pemirsa, di sini kita ada contohnya. Ini kan ada tentang sampah. Jadi tanggapan kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia itu bisa meringankan beban manusia. Sepertinya kita membuang sampah ini. Mari kita akan buang sampah ini ke depan untuk membersihkan lingkungan. Jadi masyarakat itu akan aman. Jadi masyarakat itu akan aman dengan kebersihan apa yang kita buat. Oke, mari kita buang. Ini antara tempat sampah yang disediakan oleh pondok. Jadi itulah manusia yang bisa memanusiakan manusia dengan cara membantu sesama manusia untuk kebersihan lingkungan dan kenyamanan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Jadi intinya adalah manusia yang adil dan beradab adalah orang yang bisa memanusiakan manusia dan bisa menjunjung tinggi rasa kemanusiaan tanpa adanya merendahkan suku, ras, agama, dan cara kita satu, kita Bineka Tunggal Ika, berbeda tetap satu jua. Itu yang menjadi landasan bangsa Indonesia untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.